Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefan Ranifa dari kelas 12 IPS 1. Saya akan berceramah bertemakan tentang surat An-Naziat. Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga salam serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia beserta keluarga dan sahabat-sahabat semuanya. Tafsir surat An-Naziat. Surat An-Naziat adalah surat yang ke-79 atau surat kedua dari juz Amma. Surat An-Naziat sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala merupakan surat Makkiyah. Artinya ayat-ayat dalam surat An-Naziat diturunkan tak kala Nabi berdakwah di Fas Mekah sebelum berhijrah ke kota Madinah. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kebanyakan pokok pembahasan surat-surat Makkiyah berkisar pada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan terutama iman tentang hari kiamat. Ayat 1-5 sumpah dengan para malaikat untuk menegaskan bahwa hari kiamat adalah benar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-naziyati qadqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan-nasyiati nashto, demi malaikat yang menyebut nyawa dengan lemah lembut. Wasy'abihati sabho, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Wasy'abiqati sadqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Falmubirati amro, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Yauma tarzufur rojifa, sungguh kamu telah dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tatba'u horrodifa, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Kullu buyama iziwa jifa, hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Absyaruha khosi'ah, pandangannya tunduk. Yaquluna aina lama duduna fi hafirin, orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan kembali padanya? Aiza kunna izaman nakhira, apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tikal izan qarutu khasira, mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Fa inama hiya zazratu wahida, maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Fa iza hum bisohiro, maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Hukum bacaan surat An-Naziat. Pertama, terdapat 3 hukum di sini. Pertama, alif lam samsiyah. Alasannya huruf alif lam bertemu huruf syamsiyah nun, dibaca idgham masuk ke huruf nun. Kedua, gunnah, sebab nun bertanda tanya tasjid, dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Ketiga, mat asli atau mat tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah bertemu alif, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya panjang 2 harokat. 2. Mat asli atau mat tabi'i, karena huruf ain berharokat fathah bertemu dengan alif, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya 2 harokat. Ketiga, mat iwad, karena qaf berharokat fathah, tanwin, dan diwaqaf. Cara membacanya tanwin dihilangkan dan panjangnya 2 harokat. Yang keempat, ada 3 hukum di sini. Pertama, alif lam samsiyah. Alasannya huruf alif
lam bertemu huruf samsiah nun, dibaca idgham masuk ke huruf nun. Kedua, guna, sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Ketiga, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf nun berharokat fathah, bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya 2 harokat. 5. Mad asli atau mad tabi'i, karena huruf to berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya 2 harokat. 6. Mad iwad, karena to berharokat fathah, tanwin, dan di waqaf. Cara membacanya tanwin dihilangkan dan panjangnya 2 harokat. 7. Ada 2 hukum. Yang pertama, alif lam samsiah, karena huruf alif lam bertemu dengan huruf samsiah sin, dibaca idgham masuk ke huruf sin. Dan yang kedua, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf sin berharokat fathah bertemu alif dan setelah tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya 2 harokat. Yang ke-8, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf ha berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. 9. Qalqalah sugro, karena huruf qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. 10. Mad iwad, karena ha berharokat fathah, tanwin, dan di waqaf. Cara membacanya tanwin dihilangkan dan panjangnya 2 harokat. 11. Ada 2 hukum. Yang pertama, alif lam samsiah, karena huruf alif lam bertemu huruf samsiah sin, baca idgham masuk ke huruf shin. Dan yang kedua, mad asli atau mad tabi'i, karena huruf shin berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Dan cara membacanya panjang 2 harokat. 12. Mad asli atau mad tabi'i, karena huruf qaf berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjang 2 harokat. 13. Qalqalah sugro, karena huruf qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. 14. Mad iwad, karena qaf berharokat fathah, tanwin, dan di waqaf. Cara membacanya tanwin dihilangkan dan panjangnya 2 harokat. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.